Menantu Super. Bab 4871-4880. Bab 4871 serangan diam-diam dimulai. Di malam yang gelap, base camp garis depan terbakar. Di bawah cahaya api, banyak tentara bergegas ke sana dengan panik untuk memberikan dukungan. Garis depan sedang kacau, kata bawahan itu lembut. Tetua itu mengerutkan kening, memang begitu. VODT. Lah. Setidaknya seperempat dari garis depan berada dalam kekacauan karena peristiwa sentral. Meskipun tiga pihak lainnya relatif tenang, tetua percaya bahwa tentara masih bergerak di malam hari, tetapi relatif terhadap itu jauh lebih tenang di dekat base camp. Elder, apakah kita ingin mengirim seseorang untuk mendukung? Bawahan itu bertanya. Tetua itu segera mengangkat tangannya dan memotongnya, sama sekali tidak. Izinkan saya bertanya kepada Anda, tahukah Anda mengapa Han San Qian tiba-tiba datang ke markas kita? Apakah dia tidak tahu bahayanya? Apa yang dimaksud oleh sesepuh itu adalah, itu hanya dua hal. Entah kita ingin menimbulkan kekacauan dan kemudian memanfaatkan kekacauan itu untuk pecah, atau kita ingin menimbulkan kekacauan dan kemudian menyerang tiga pertahanan kota yang kita miliki di kota Yetian. Bawahan mengerti, jadi jika saat ini, jika pasukan dimobilisasi, begitu Han San Qian punya rencana lain, mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. Tetapi musuh telah menyerbu base camp garis depan kita. Tidak peduli seberapa mampu utusan khusus itu, dia tidak akan mudah menghadapi serangan Han San Qian. Yang aku khawatirkan adalah, kamu khawatir bahwa yang spesial, utusan itu akan ditangkap oleh Han San Qian. Ketika pelatih kita dibawa pergi, itu akan semakin melukai moral, bukan? Bawahannya mengangguk, itu benar. Penatua tidak berbicara, dan tentu saja dia memahami taruhannya. Jika pelatih lini depan mereka diturunkan, maka bagi mereka rasa malu akan benar-benar dilempar ke rumah neneknya. Lagi pula, Anda memiliki keunggulan absolut, dan Anda harus bisa menghancurkan musuh sesuka hati. Sekarang, itu hanya serangan balik musuh, dan itu hanya masalah menyerang markas. Bahkan jika pelatih Anda sendiri terbunuh, maka saya benar-benar ingin mencari celah di tanah dan menggali. Ini sangat memalukan. Jadi setelah berpikir panjang, dia memutuskan, beri saya perintah untuk segera mengurangi pertahanan garis depan sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, tentara yang ditarik terus mendukung base camp, dan keselamatannya harus terjamin. Tidak sehari sebelum formasi. Setelah pergantian komandan, dia masih menjadi mantan komandan dalam formasi. Kematiannya hanyalah masalah kecil, tetapi kehilangan semangat seluruh pasukan adalah masalah besar. Juga, beri tahu garnison di sekitarnya untuk tetap diam, mematuhi perintah, dan merespons situasi apapun kapanpun. Ya, melihat bawahannya telah pergi, tetua itu ragu-ragu sejenak. Dia melihat ke kejauhan dengan erat, seolah ingin melihat Han San Qian dari jarak yang begitu jauh. Han San Qian, kamu membuat keributan besar di base camp garis depanku malam ini, apa sebenarnya maksudmu? Apakah Anda ingin keluar dari pengepungan, atau Anda ingin menyerang kota terdalam saya? Jelas, jawaban yang diinginkan tetua itu, saya khawatir tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Han San Qian. Saat ini, Han San Qian tidak punya waktu untuk menjawab siapapun. Di matanya, hanya ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Boom, boom. Apakah artinya tidak dapat dihentikan dan apa artinya membunuh tanpa pandang bulu? Han San Qian sedang menjelaskannya sekarang. Utusan khusus itu sangat tertekan, dan dia telah dipukuli hingga dia benar-benar kehilangan kesabaran. Bahkan seiring berjalannya waktu, dan bala bantuan meningkat, namun, dia masih menjadi semakin rentan dalam konfrontasi tatap muka dengan Han San Qian. Dia benar-benar yakin bahwa dia dipaksa untuk minum di markas orang lain, tetapi dia kembali ke markasnya sendiri pada akhirnya, dia masih ditekan dan dipukuli. Siapapun yang dia lepaskan, dia sangat tertekan sehingga dia pergi. Brengsek, ayo, tangkap aku. Utusan khusus itu bertempur dan mundur sambil meraung marah. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang karena semuanya telah mencapai titik ini. Meskipun wajah itu penting, jelas bahwa hidup juga penting. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mengatakannya apapun. Selama dia memiliki 3 kelebihan dan 2 kekurangan, mengingat situasi saat ini, posisinya sebagai panglima tertinggi dapat digantikan oleh orang lain kapan saja. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Han San Qian tersenyum dingin, dan detik berikutnya, dia langsung melepaskan tangannya, seluruh orang berhenti sejenak. Bagaimana kabarnya,
Utusan khusus, apakah Anda puas dengan hadiah pertemuan yang dikirimkan? Han Sanqian terkekeh. Wajah utusan itu hampir menjadi hijau karena marah. Dia berpikir tentang bagaimana melawan untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia hendak membuka mulutnya, tiba-tiba, seluruh tanah bergetar hebat, tetapi dia tahu dengan jelas. Merasakan itu, Han Sanqian tidak melakukan apa-apa. Jadi, apa yang terjadi? Bab 4872, serangan ini sangat tragis. Ledakan, ledakan. Seluruh tanah berguncang lebih keras, seolah-olah seseorang telah mengangkat tanah dalam sekejap. Tetapi ketika utusan khusus itu bertanya-tanya bahwa Han Sanqian tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba utusan khusus itu tiba-tiba membuka matanya. Karena gempa ini sejujurnya terkesan terlalu familiar. Oleh karena itu, setelah mendapat kejutan singkat, utusan khusus tersebut sepertinya langsung bereaksi. Situasinya tidak benar. Guncangan dan kekerasan gelombang ini sepertinya familiar. Setelah berhari-hari, hanya ada satu hal yang dapat menghasilkan perasaan gemetar seperti ini. VOTW. L runtuh. Persetan denganku, utusan itu berteriak dengan depresi. Dan hampir pada saat yang sama, beberapa mil jauhnya dari base camp garis depan, di suatu tempat di antara bala bantuan cadangan, tanah runtuh dengan hebatnya. Para bala bantuan yang mendapat perintah dari atasannya semula berencana untuk duduk di atas gunung dan menyaksikan pertarungan antara harimau dan harimau, serta siap menyikapi perubahan situasi di base camp kapan saja, namun siapa sangka hal itu terjadi. Detik berikutnya, kaki mereka tiba-tiba roboh. Karena kurangnya persiapan satu persatu, dan karena respon kolektif yang banyak, begitu terjadi tanah longsor, efek berantai yang ditimbulkannya hampir seperti bencana yang menutupi langit. Banyak orang langsung jatuh ke dalam lubang, dan bahkan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup berubah menjadi asap hitam di bawah serangan unmanned musuh yang tersembunyi, mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada dunia ini. Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka untuk bala bantuan periferal. Penatua Yingming, kami menemukan pergerakan musuh di sudut tenggara perimeter kami, dan mereka sepertinya ingin membuka celah. Han Sanqian benar-benar mencoba menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membiarkan kami pergi ke base camp untuk mendapatkan dukungan. Nanti, bawahannya pecah, nenek iya, itu langkah yang bagus untuk menyerang timur dan barat. Namun, Han Sanqian sangat mampu, dan tetua kita juga tidak lemah. Kita telah melihat rencananya, sehingga kita tentara di pinggiran belum bergerak sama sekali. Jika mereka ingin menerobos, bermimpi saja. Mendengarkan pujian dari bawahannya, si tetua tersenyum tipis. Itu hanya tipuan kecil, kamu kita tidak perlu menyanjung siapapun lagi. Semua bawahan tahu apa yang sedang terjadi dan tidak berkata apa-apa lagi. Seseorang bertanya, tetua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita segera mengecilkan pasukan di pinggiran dan melakukan serangan menjepit terhadap kelompok tentara yang ingin kabur? Setelah tetua itu ragu-ragu dan berpikir sejenak, dia melihat ke arah orang lain dan berkata, apa pendapatmu? Saya menyarankan serangan langsung. Karena Han Sanqian berani menyerang base camp garis depan kita dengan begitu berani, dan kemudian masuk jauh ke dalam posisi cadangan bala bantuan kita sendirian untuk menyerang dan mencoba mematahkan pengepungan, tentu saja kita harus memberinya pelajaran yang berat. Setidaknya kita harus memberitahu dia bahwa terkadang gua harimau tidak begitu mudah untuk dimasuki, sekali berani masuk pasti akan membayar mahal. Ini memang masuk akal. Saya juga menyarankan agar Anda memukul lawan dengan keras. Hal ini tidak hanya memperbaiki pamor militer tentara kita, tapi juga memotong sayap Han Sanqian. Bagi kita membunuh dua burung dengan satu batu, jadi saya sarankan hal yang sama. Sudah waktunya untuk memberikan pukulan yang bagus pada kesombongan Han Sanqian. Jika tidak, orang ini suatu hari akan menunggangi kepala kita dan menjadi liar. Tetua, lakukanlah. Melihat kerumunan yang marah, sesepuh tidak segera mengambil keputusan. Setelah memikirkannya sejenak, sesepuh tersenyum, baiklah, beri saya perintah dan segera luncurkan operasi pengepungan. Han Sanqian terjebak erat olehku, dan bala bantuan eksternal memotong sayap Han Sanqian dengan parah. Semua orang sudah lama ingin memberikan pukulan kejam pada Han Sanqian. Bahkan jika mereka tidak berani menyerang Han Sanqian secara pribadi, mereka setidaknya akan melancarkan serangan gila ke sisi Han Sanqian. Sial, aku tidak bisa menangani yang besar. 1. Aku akan membuatnya tetap kecil. Ya. Beberapa bawahan langsung menaiki kudanya, dan bergegas membawa pasukan dan perintahnya masing-masing. Setelah sekian lama mengunyah tulang keras, mereka akhirnya makan sup.
Bagaimana bisa semua orang melepaskan kesempatan ini? Tiba-tiba sementara itu, situasinya menjadi jelas. Yang disebut ribuan pasukan dan kuda datang untuk bertemu satu sama lain. Di mana api perang berkobar di kedua sisi, sejumlah besar serangan dicurahkan dari masing-masing sisi. Niat dari sisi lain jelas-jelas. Kali ini, Han San akan terpotong seluruhnya. Ribuan sayap. Bab 4873. Akankah Han San Qian menjadi bodoh? Han San Qian, ternyata kamu ingin keluar dari pengepungan. Kenapa? Kamu tahu kamu tidak bisa mempertahankan kota Yetian. Sekarang satu-satunya cara adalah melarikan diri. Jadi, kamu telah memainkan trik ini dengan kami. Yang spesial, kata utusan itu. Setelah sekian lama tertekan, akhirnya saya bisa merasa bangga dan bangga. Terlihat jelas bahwa Han San Qian sedang berdiri di dalam air sambil memegang sepotong es tipis. Ketika kota Yetian kehilangan pertahanan di tiga sisinya, dia mungkin akan jatuh ke dalam air kapan saja saat esnya pecah. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak punya alasan atau kemampuan untuk bertahan. Satu-satunya cara yang tersisa sekarang adalah segera meninggalkan air yang terus-menerus mengelilinginya. Sayangnya Han San Qian salah perhitungan. Sejak awal pengepungan mereka kedap udara, Han San Qian ingin keluar, tapi itu hanya mimpi. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak bisa keluar, aku akan mendukungmu. Han San Qian tersenyum dingin, dan detik berikutnya, serangannya menjadi lebih sengit. Pada saat itu, utusan khusus yang tadinya begitu angkuh tiba-tiba seperti menelan kotoran lalat. Ada begitu banyak orang yang tidak melawan, tetapi jika kamu melawanku sendirian dengan ketelanjanganmu, aku hanyalah seekor domba dan kamu akan menghapus rambutku. Pada saat yang hampir bersamaan, semut-semut di luar tidak lagi hanya aktif di bawah tanah, sementara tanah longsor terus berlangsung, banyak manusia semut juga yang keluar dari bawah tanah. VODW. Meskipun bertubuh pendek, mereka cukup berani untuk melawan sekelompok orang. Mereka dapat bergerak bebas di antara tentara dan membuat lawan sangat tidak nyaman. Namun, siapapun yang berdiri di pinggiran medan perang dapat memahami fakta saat ini. Artinya, Han San Qian dan sayapnya akan hancur, hanya masalah waktu saja. Tampaknya tidak mudah bagi Han San Qian untuk keluar dari pengepungan. Lawan telah sangat berhati-hati sejak awal. Meskipun taktik semacam ini tidak dapat menyelesaikan Han San Qian dengan segera, bahkan mungkin akan kalah dalam pertarungan. Tetapi keuntungannya adalah mereka dapat mengandalkan formasi seperti itu untuk menstabilkan kekuatan mereka sendiri, dan pada saat yang sama, mereka juga dapat mengerahkan pertahanan dalam jumlah besar, sehingga Han San Qian tidak dapat bersembunyi. Sekarang milik Han San Qian serangan balik sebenarnya hanyalah serangan pertahanan diri. Lemparkan dirimu ke dalam jebakan. Hei, Han San Qian jelas tidak ada hubungannya. Pertahanan kota-kota Yetian sudah lemah, dan sekarang telah kehilangan 3 pertahanan kota berturut-turut. Tanpa ada yang perlu dipertahankan, apa yang bisa dia lakukan selain menyerang? Ya, jadi meski terkesan sangat disesalkan, nyatanya sangat sulit bagi Han San Qian membuat makanan tanpa nasi. Melihat ini, tentara Han San Qian yang pecah akan segera disingkirkan paling lama dalam 1 jam. Meskipun Han San Qian dapat bertahan lebih lama, situasinya hilang. Masih banyak penjaga di gerbang depan kota Yetian. Saya tidak tahu apakah Han San Qian sengaja menahan orang-orang ini di sini untuk menutup-nutupi, dan dia masih tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia hanya pergi untuk mencoba tangannya. Setidaknya, pasukan musuh di 3 sisi pertahanan kota tidak berani bertindak gegabah untuk saat ini. Bisa dibilang dia menggunakan saudara-saudaranya di resimen kavaleri untuk menahan gelombang besar musuh. Pasukan mendengarkan diskusi semua orang di kota. Luo Jin melirik putrinya, Yinger, bagaimana menurutmu? Faktanya adalah Han San Qian tidak memiliki peluang untuk berhasil menerobos. Meskipun, saya selalu percaya bahwa Han San Qian dapat menciptakan keajaiban, tapi kali ini, Luo Jin mengangguk. Bagi orang-orang yang percaya pada keajaiban, tidak peduli betapa anehnya mereka, menghadapi kesulitan saat ini, hasilnya sudah jelas. Hanya saja, Luo Yinger berhenti berbicara. Luo Jin sedikit mengernyit. Hanya apa? Hanya saja putriku agak aneh. Oh, apa yang membuat Anda penasaran? Luo Jin bertanya. Luo Yinger berpikir sejenak dan berkata, Ayah, meskipun situasi di kota Yetian saat ini memang tidak baik, bukan berarti Han San Qian benar-benar menemui jalan buntu, atau dengan kata lain, bahkan jika Han San Qian berada di jalan buntu sekarang, lalu bagaimana? Setidaknya, jika kamu melompat dari tebing, kamu bisa hidup lebih lama, jadi mengapa buru-buru mengirim dirimu ke senjata musuh?
Artinya, jelas. Sekalipun kota Yetian sekarang hanya memiliki satu tembok kota, ia dapat bertahan selama 1 atau 2 hari, jadi mengapa harus menghadapi situasi yang fatal saat ini? Meskipun Han Sanqian ingin mencoba melihat apakah dia dapat menerobos, tidak apa-apa. Namun, semua orang dapat melihat situasinya dengan jelas, mengapa Han Sanqian tidak memahaminya dan masih bersikeras untuk mencobanya. Luo Jin tidak berbicara, karena jelas putrinya telah tepat sasaran. Bab 4874 Pinggangmu. Ya, meski ini detail kecil, namun detail kecil inilah yang masih belum bisa menjelaskan tingkah aneh Han Sanqian. Yinger, menurutmu, Han Sanqian mungkin punya rencana cadangan. Aku tidak tahu, dan aku tidak berani menebaknya. Tapi jika ada rencana cadangan, maka Han Trik Sanqian terlalu berlebihan. Apakah kamu liar? Luo Jin tersenyum, siapa yang tahu, Han Sanqian, bahkan sekarang aku masih belum tahu siapa dia. Hanya saja dia terlihat lebih baik dan tidak terlihat seperti seorang orang jahat besar. Jika tidak, orang seperti itu akan menjadi mimpi buruk bagi banyak orang biasa di dunia ini. VODTW. Lalu, Yinger mengangguk, ya, melakukan hal buruk itu mudah. Hal baik itu sulit. Dengan karakter dan IQ Han Sanqian yang tidak bisa ditembus, jika dia ingin melakukan perzinahan, itu memang akan menjadi mimpi buruk siapapun. Namun di lapangan saat ini, terdengar suara teredam, dan detik berikutnya, sosok utusan khusus langsung terbang keluar. Meskipun banyak bala bantuan terus-menerus menyerang Han Sanqian masih menatap utusan khusus itu dengan tegas, tidak memberinya ruang bernapas sama sekali. Oleh karena itu, setelah beberapa pukulan, utusan khusus itu terganggu dan tersingkir. Seteguk darah tiba-tiba muncrat dari tenggorokannya. Dia menatap Han Sanqian dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo, 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 persetan denganku. Jika ada yang bisa membunuh Han Sanqian, dia akan menggantikanku. Saya tidak tahu apakah dia terlalu marah atau terlalu sedih. Utusan khusus itu berada di cepatlah, dia bahkan meneriakkan syarat seperti itu. Tiba-tiba, semua prajurit menjadi energi dan bergegas menuju Han Sanqian dengan putus asa. Han Sanqian melihat ke pinggiran yang jauh lagi, dan melihat bahwa klan Anmen juga terlibat dalam pertempuran sengit satu sama lain. Sekarang, Pei Yuan, giliranmu untuk tampil. Dengan minuman ringan, Han Sanqian membalikkan tangannya, dan energi putih keluar dari tangannya. Dari sudut pandang utusan khusus, dia mengira Han Sanqian akan menyerangnya, tetapi dia menemukan bahwa keterampilan Han Sanqian benar-benar tidak benar, dan dia terbang jauh ke langit. Hahaha. Saudaraku, orang ini jelas telah kehilangan kekuatannya di bawah pengepungan dan penindasan kita. Persetan dia. Utusan khusus itu meraung dan bangkit dari tanah. Dia tidak mau terus meniduri Han Sanqian sekarang. Melihat Han Sanqian mengungkapkan hal yang begitu besar kekurangannya saat ini, tentu saja dia harus bergegas maju untuk mencuri pujian. Bukan karena dia takut seseorang akan benar-benar membunuh Han Sanqian dan menggantikannya, tapi sungguh jika dia bisa memenggal kepala Han Sanqian, posisi apa yang akan dia miliki di depan para tetua di masa depan? Tidak bisa membayangkan. Namun sayangnya, terkadang apa yang Anda pikirkan itulah yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda lihat itulah yang Anda lihat. Energi sihir Han Sanqian memang terlihat ditempatkan secara miring, namun nyatanya Han Sanqian melakukannya dengan sengaja. Bunuh. Kota Yetian berjarak beberapa mil jauhnya. Para prajurit di 3 sisi pertahanan kota sebenarnya tidak mengendurkan kewaspadaannya. Meski mereka tahu bahwa base camp mereka sedang diserang dan tentara Han Sanqian mencoba menerobos, masih ada resimen kavaleri Han Sanqian di kota Yetian. Oleh karena itu, sesuai instruksi atasannya, mereka harus berhati-hati dan mengawasi rombongan kavaleri di depan kota Yetian. Untungnya, pertempuran telah berlangsung lama, namun pasukan yang menjaga kota Yetian belum melakukan gerakan apapun, yang membuat mereka tidak bisa menahan nafas lega. Tetapi pada saat ini, teriakan pembunuhan tiba-tiba terdengar di telinga, dan tiba-tiba, para prajurit yang menjaga kota terbangun. Dari mana datangnya teriakan pembunuhan itu? Siapa yang berteriak? Sekelompok orang melihat sekeliling dengan panik. Tapi reaksi pertama adalah medan perang di kejauhan masih berlangsung, dan resimen kavaleri frontal di kejauhan belum bergerak sama sekali, jadi siapa yang berteriak untuk membunuh? Pada saat ini, mendengar teriakan pembunuhan di luar, jenderal yang menjaga kota juga buru-buru lari keluar ruang dalam. Matanya berkumpul, siapa yang berteriak untuk membunuh? Para prajurit menatapku dan aku melihatmu.
Mereka berada dalam kebingungan yang ekstrim untuk beberapa saat, tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata atasannya. Brengsek, bicaralah, petugas itu sangat cemas. Namun ketika dia melihat sekeliling, dia benar-benar tidak menemukan ada pasukan musuh yang mendekat. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, para prajurit di sekitarnya jatuh satu demi satu. Bab 4875, Hilangkan Hidupmu. Wow, wow, wow. Ketika sang jenderal bereaksi, selusin tentara di sekitarnya telah pingsan. Dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, dan kemudian dia menemukan bahwa ratusan orang telah memanjat dari tembok kota di beberapa titik. VOTW, lah orang. Orang ini semua berpakaian hitam. Mereka sangat fleksibel dan metode mereka sangat kejam. Mereka langsung menyeka leher anak buahnya. Sayang sekali anak buahnya bahkan tidak sempat berteriak. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini dan berubah menjadi asap hitam. Siapa kamu? Apakah kamu begitu berani hingga membobol kawasan pertahanan militer yang strategis? Saya ingin menasihati Anda, jika Anda pintar, segera keluar dari sini. Jika tidak, saya akan membuat Anda terlihat baik. Jenderal itu mengomel dengan marah. Pemimpinnya tersenyum lembut, dia tidak terlalu tinggi, lalu cadarnya dibuka, dan ternyata adalah seorang anak kecil yang muncul di depan sang jenderal. Apa? Tidak lama setelah kita bertengkar, kamu sudah melupakanku. Melihat anak yang belum dewasa di depannya, sang jenderal benar-benar tercengang. Bukankah orang ini adalah saingan lamanya? Pei Yuan. Pada awalnya, semua orang berputar-putar dan bertarung di sisi sayap. Tentu saja, mereka semua memiliki ketertarikan tertentu terhadap lawan satu sama lain. Sepertinya ingatanmu cukup bagus, Pei Yuan mencibir. Bukankah seharusnya kamu menyiapkan pertahanan dari depan? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa datang kepadaku? Saya telah mengamati bahwa pasukan dan kudamu tidak bergerak satu inci pun dari awal hingga akhir. Kok bisa? Kamu tiba-tiba muncul di hadapanku sekarang. Lewat sini. Pei Yuan tersenyum, mereka tidak bergerak karena mereka tidak bergerak. Apa hubungannya dengan saya? Dari awal hingga akhir, Han Sanqian melakukannya tidak mengatur tugas pertahanan apapun untuk kolom keempat, dan tentu saja pihak lain tidak melihatnya sama sekali. Lantas, bagaimana mungkin ada sesuatu yang belum tergerak? Maksudmu, itulah yang kamu duga. Jenderal itu tertegun. Mereka tidak mungkin menghitung jumlah orang di sisi depan menjadi 10, 5, atau 10. Semuanya hanya bisa dikira-kira saja, selama mirip pasti mereka mengira pihak lain tidak berubah sama sekali. Apalagi terkadang ada yang menganggap remeh kalau semua pasukan lawan dikerahkan untuk bertahan. Lagi pula, mereka hanya punya sedikit orang. Namun siapa sangka, berani sekali. Kamu, hanya dengan sedikit orang. Itu saja, kamu benar-benar berani membiarkan sekelompok orang keluar. Dan, beraninya kamu datang menyerang kami. Dia bertanya dengan dingin. Ada keraguan, ketidakpuasan, dan kemarahan. Berapa banyak orang yang menganggur, atau dengan kata lain, berapa banyak orang dan kuda yang kamu bawa untuk memanjat tembok kotaku untuk menyerangku? Pei Yuan tersenyum, tidak banyak, lebih dari 1000 hingga 2000 orang dan kuda. Menarik, dia berkata dengan dingin. Dia bersenandung dan kemudian berkata, tapi, terus kenapa? Meskipun kamu menerobos tembok kota tanpa aku punya tindakan pencegahan, hanya ada 20.000 tentara di sisiku dari 3 tembok. Kami masih memiliki 20.000 pasukan. Ada puluhan ribu patroli, tetapi Anda ingin menjatuhkan kami dengan lebih dari 1000 orang. Apakah Anda hanya berbicara omong kosong? Saya tidak tahu apakah itu hanya khayalan, tetapi memang benar. Bahwa malam adalah saat yang tepat untuk bermimpi, jadi ayo lakukan saja. Ambil segenggam dan lihat seperti apa mimpinya malam ini. Setelah mengatakan ini, Pei Yuan langsung melambaikan tangannya, dan tentara di belakangnya segera mengikuti dan membunuh langsung ke arah musuh. Di saat yang hampir bersamaan, di sisi lain tembok kota, orang-orang dari kolom keempat juga mencoba memanjat tembok kota. Panggil bala bantuan. Agar aman, jenderal penjaga kota segera memerintahkan bawahannya untuk menyalakan api suar. Segera, api suar mulai menyala, dan para penjaga di dua sisi lain tembok kota dengan cepat melihat api suar di sini. Di darat, Kapten Patroli yang bertanggung jawab atas kontak pertahanan kota 3 sisi juga menemukan Feng Huo. Ada masalah di sana, ayo cepat berikan dukungan. Teriak ketiga pihak hampir bersamaan. Namun begitu dia selesai berbicara dan para prajurit belum berkumpul, tiba-tiba tembok kota di belakang mereka juga mendengar suara pembunuhan. Tiba-tiba, para prajurit yang akan mendukung menjadi panik. Apa yang terjadi mereka?
Mereka juga melakukan penyergapan di sini. Bab 4877. Jika kamu tidak melawan, kamu bodoh. Bertarunglah, tetapi Han San Qian mendapat perintah, dan setiap orang harus menyelesaikan tugas garnisonnya masing-masing. Jika tidak, jika ada konsekuensi lain karena tindakan tidak sah mereka, maka Scar akan memikul tanggung jawab dan konsekuensi yang sangat besar. Di saat yang sama, dia merasa kasihan pada Han San Qian dan semua saudaranya. Namun jika kita tidak melawan dan melewatkan kesempatan bagus tersebut sekarang, niscaya akan menimbulkan banyak penyesalan. Lagi pula, ketika lawan diserang secara tiba-tiba, mengalahkan anjing yang tenggelam jelas merupakan pilihan terbaik saat ini. Terlebih lagi, pria yang saat ini berjuang untuk mempertahankan kota seberang adalah saudaranya, jadi Scar sepertinya tidak akan sanggup menanggungnya jika dia tidak bergegas membantu saat ini. Saat ini, Umikon juga mendengar laporan dari bawahannya dan mendatangi Scar tanpa mengambil keputusan. Melihat Scar melihat ke sana, Haijin tahu bahwa Scar juga harus memahami situasinya, dan dia hampir sama seperti dirinya, ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Haijin tidak membuang waktu dan berkata langsung, Scar, apa pendapatmu tentang masalah ini, haruskah kita bertarung atau tidak? Bagaimana menurutmu? Scar juga bertanya. Haijin ragu-ragu sejenak, kamu harus mematuhi perintah pemimpin. Ya, kamu harus mematuhi perintah pemimpin. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki setiap pejuang. Apalagi fakta telah berulang kali membuktikan bahwa beberapa keputusan Han San Qian yang tampaknya tidak rasional pada akhirnya kemungkinan besar akan benar. Hal ini cukup menunjukkan bahwa perintah Han San Qian tidak hanya mati, tetapi juga sangat bijak. Jika keduanya tidak mematuhi perintah Han San Qian, akibatnya mungkin akan memperburuk rencana awal. Bagaimana mereka berdua bisa bertatap muka dengan Han San Qian? Tapi, Haijin tiba-tiba berbicara lagi, itulah saudara kita yang menyerang kota. Lawan memiliki pasukan dalam jumlah besar. Jika kita menyerang kota seperti ini, aku khawatir aku akan kehilangan semua kekuatanku. Uang dan langsung dikepung oleh musuh. Kemudian seluruh pasukan akan dimusnahkan. Poin terpenting adalah situasi pertempuran saat ini. Pemimpin aliansi dan tim pelarian jelas terjebak dalam dua kelompok, dan kedua kelompok itu bisa tidak merespon satu sama lain dan hanya bisa bertarung secara mandiri. Oleh karena itu, bentuk mereka itu adalah hal yang sangat buruk untuk dikatakan. Jika kita di sini dapat membantu kota di sana, jika pertahanan diruntuhkan, apakah menurut Anda tekanan terhadap pemimpin aliansi dan pihak lain akan berkurang? Mendengar perkataan Haijin, Scar mengangguk, meskipun situasi pertempuran kita berbeda dan terbagi menjadi 3 titik, nyatanya, ketiga titik tersebut adalah satu garis, dan satu gerakan mempengaruhi seluruh tubuh. Jika kita menghancurkan pasukan musuh yang ditempatkan di kota Yetian saat ini, dengan pertahanan kota, tentu saja tekanan terhadap pemimpin aliansi dan pihak mereka akan jauh lebih sedikit. Mundur selangkah, setelah kota Yetian kembali memasuki pelukan kita, bahkan jika pemimpin aliansi mundur, dia setidaknya akan memiliki tempat tinggal sementara. Hai, Jin tersenyum, lalu tunggu apa lagi? Apa maksudmu? Kami masih dalam misi bertahan. Tujuannya untuk memperkuat garis pertahanan kami. Ibaratnya Anda membangun rumah di sini. Pemimpin meminta kami untuk menjaga rumah dan merawat rumah. Seharusnya kami menjaga rumah dengan baik. Tapi masalahnya, ada beberapa cabang yang memanjang di luar pintu kita, yang kemungkinan besar akan membawa risiko keselamatan bagi kita. Katamu. Scar langsung menyela, persetan, Paman, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan tentang namun, saya mengerti sedikit, tidak peduli apa, kami telah menemukan alasan, jadi kami akan melawan mereka dengan putus asa. Haijin tidak marah, dia hanya tersenyum. Jelas, kata-kata Scar agak kasar, tapi dia juga masuk akal. Ya. Banyak hal yang diam-diam dipahami oleh semua orang, jadi saat ini, selama ada alasan yang masuk akal. Dengan peluang atau peluang, semuanya akan jatuh pada tempatnya. Kemarilah, segera bersiap-siap, masukkan aku ke mode masa perang, dan serang pihak lain. Ya, pelan-pelan. Haijin buru-buru memanggil bawahannya. Scar mengerutkan kening dan menatap Haijin dengan bingung, apakah kamu bingung lagi? Kamu hanya akan membawa semua saudaramu bersamamu. Kenapa tidak? Apakah saya masih takut dengan orang-orang yang bukan manusia, atau hantu atau bukan? Sialan, aku meniduri mereka sebanyak yang mereka mau. Haijin menggelengkan kepalanya. Bekas luka, biarpun kita menyerang secara langsung, hanya akan ada berapa orang? Hanya ada 5.000 orang dalam 3 kolom, menurut Anda apakah ada 50.000 orang?
Lalu bagaimana kamu ingin bertarung? Hai. Jin tersenyum, ada cara untuk bermain, saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Bab 4878, memukulmu dengan cara yang mewah. Metode bertarung macam apa? Scar menjadi tertarik. Hai Jin tersenyum sedikit dan memberitahu Scar apa yang dia pikirkan. Setelah mendengar ini, mata Scar jelas penuh dengan keterkejutan, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya merasa bahwa ide Hai Jin adalah yang paling tepat dan dapat diandalkan, dan semakin dia memikirkannya, semakin baik jadinya. Brengsek, Hai Jin, katakan sejujurnya, apakah pemimpin aliansi memberitahumu rencana ini? Brengsek, pasti begitu, aku hanya memberitahumu, beraninya kamu, pria dengan temperamen buruk sepertiku, berani pergi tidak mematuhi perintah pemimpin aliansi. Hah, saya kira ada perintah rahasia dari pemimpin aliansi. Hai Jin tersenyum, dan dia tidak menyalahkan Scar karena memiliki ide aneh, karena gaya bertarungnya tidak bagus. Ide dalam periode tertentu. Sampai batas tertentu, itu memang terlihat seperti sesuatu yang biasa digunakan oleh Han San Qian. Beraninya saya bersaing dengan pemimpin. Anda terlalu mengagumi saya. Namun, setelah bekerja dengan pemimpin untuk waktu yang lama, saya secara alami mempelajari beberapa keterampilannya. Adapun melanggar perintah pemimpin, tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Aku sudah terlalu lama bersamamu, dan aku sudah mengetahui beberapa masalahmu. VDTW. Lah. Mendengar ini, Daoskar sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan melotot, tapi setelah berpikir dua kali, dia tidak ada cara untuk membantahnya. Bu, aku terlalu malas untuk memberitahumu orang-orang terpelajar, sial, kamu bahkan tidak menggunakan kata-kata makian saat mengumpat. Setelah mengatakan ini, Scar melambaikan tangannya, ikuti perintahmu. Setelah instruksi Scar, para prajurit di bagian depan tidak banyak bergerak. Sebaliknya, itu adalah Departemen Pertahanan Kota. Di tempat pertama Pei Yuan menyerang secara pribadi, pertempuran telah dimulai. Sebaliknya, tempat kedua dan ketiga sepenuhnya berada dalam situasi di mana terjadi petir lebat dan sedikit hujan. Di sekeliling mereka, masih terdengar suara gemuruh, dan bendera musuh berkibar secara acak. Tidak ada orang lain di kedua tempat itu. Mau tak mau dia menyaksikan salah satu pasukan sahabatnya dikepung dan bertempur, tapi dia hanya bisa melakukan pertahanan yang menakutkan sendirian. Mereka tidak berani bergerak seenaknya dan hanya bisa menunggu tim patroli segera mendukung mereka. Melihat tim patroli berada di bawah tembok kota, para jenderal dari dua jenderal pertahanan kota lainnya pun sempat merasa percaya diri. Sial, ada yang tidak beres. Kenapa orang-orang di sekitar kita berteriak untuk membunuh tapi tidak untuk melawan? Mungkinkah orang-orang di seberang sedang mempermainkan kita? Satu-satunya yang benar-benar menyerang adalah Lao Hu di sana, dan kami berdua semuanya palsu. Tujuannya agar kami tidak segera mendukung mereka. Seseorang adalah orang pertama yang merenung. Jika Anda perhatikan baik-baik pada tentara yang meneriakkan kematian dan bendera yang dikibarkan secara acak di sekitar Anda, kelihatannya semakin seperti itu. Tak lama kemudian, pemimpin tim yang bertanggung jawab atas dukungan juga memimpin pasukannya ke tembok kota. Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Tim patroli telah menghunus pedang mereka dan berada dalam kondisi bertarung kapan saja. Sayangnya, selain pasukan sahabatnya, dia tidak melihat musuh pada awalnya. Sial, tidak ada seorang pun di sana. Sekarang aku juga bertanya-tanya apakah kita telah ditipu. Mungkin tidak ada musuh di sekitar dua tempat kita, tetapi musuh sengaja mempermainkan kita untuk menunda bantuan. Apa? Pasukan pemimpin terkejut. Cepat, segera atur pasukan yang efektif, dan pergi untuk mendukung. Jenderal yang mempertahankan kota berteriak pelan, dan kemudian dia memanggil bawahannya, tinggalkan sepertiga pasukan untukmu, tidak peduli apakah lawannya adalah aku kutukan atau benar-benar ada. Semuanya, tolong jaga tembok kota untukku. Aku akan kembali segera setelah aku pergi. Ya. Setelah mengatakan ini, dia memimpin anak buahnya dan patroli dan bergegas menuju tembok kota yang terbakar. Dan di sisi lain saat ini, bab 4879 pertahanan kota hancur. Hampir sama dengan di sana, setelah tim patroli kedua datang untuk mendukung, Jenderal Pertahanan Kota di sana juga langsung merefleksikan apa yang terjadi. Ia membawa tim patroli tersebut dan buru-buru turun ke tembok kota untuk mendukung pertempuran. Kedua kelompok pria dan kuda itu berkumpul dengan cepat seperti ombak. Pei Yuan, kamu ingin menyerang kami secara diam-diam, kamu harus bangun dari mimpimu. Melihat tim patroli yang mendukungnya telah tiba,
dan saudara-saudara dari dua pertahanan kota lainnya juga telah berangkat. Jenderal Hu dari Zanhuo Departemen Pertahanan Kota tiba-tiba merasa percaya diri. Bagaimanapun, mereka bertiga saling mendukung dan sudah sangat kuat dalam diri mereka sendiri. Selain tim patroli, belum lagi Pei Yuan belaka, tidak masalah meskipun semua resimen kavaleri dari kota Yetian bergegas mendekat. Pertahanan kota mereka sendiri dirancang untuk mempertahankan semua resimen kavaleri mereka, jadi mereka tidak takut sama sekali. Beri saja mereka kesempatan untuk kembali bersama. VO2, Lapei. Yuan tersenyum dingin, benarkah? Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan sampai aku bangun. Bunuh, bunuh. Di bawah kepemimpinan Pei Yuan selanjutnya, moral lebih dari 1000 resimen kavaleri anggota menjadi lebih kuat. Mereka harus buru-buru menghancurkan pertahanan kota sebelum bala bantuan tiba. Ini adalah perintah fatal Han Sanqian dalam rencana sebelumnya, dan tidak boleh ada penundaan. Saudara-saudara dari resimen kavaleri memang tuan yang tidak takut mati. Saya tidak tahu apakah mereka telah mengalami baptisan perang atau kehilangan terlalu banyak saudara dalam pertempuran ini. Kebencian baru dan lama ditambahkan pada mereka, dan masing-masing dari mereka rela menggigitnya meski mereka tidak menyerahkan nyawanya beberapa suap musuh. Di sisi lain, tentara yang mempertahankan kota sudah diserang secara tiba-tiba. Kini setelah mereka melihat musuh bermata merah, mereka hanya bisa bertarung dan mundur sebentar. Di atas tembok kota, Pei Yuan dan kelompoknya terpaksa menduduki wilayah yang luas saat berperang. Kalian, ikuti perintah awalku dan jaga pintu masuk tembok kota. Datang dan bunuh masing-masing untukku. Ya. Lusinan bawahan menerima perintah tersebut dan segera memblokir tangga menuju tembok dan memanfaatkan medan tersebut. Keuntungannya, dengan panik memblokir pasukan musuh yang mendekat. Pertempuran menjadi semakin sengit. Tentara dari dua pertahanan kota lainnya juga bergegas ke sana di bawah kepemimpinan jenderal masing-masing, tetapi ketika mereka akan tiba. Tiba-tiba, booming, ledakan. Dua ledakan besar yang mengguncang bumi membuat mereka tercengang. Melihat ke arah suaranya, mereka terkejut saat ini ternyata ledakan tersebut berasal dari pertahanan kota yang mereka jaga. Kedua jenderal itu tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang pertahanan kota kita? Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Mereka sudah lama menjaga pertahanan kotanya masing-masing, dan memang mereka tidak melihat adanya pasukan musuh. Bahkan sebelum berangkat, mereka memerintahkan mata-mata mereka untuk memeriksa sekeliling, dan berita yang dibawa kembali oleh mata-mata itu persis seperti yang mereka harapkan. Tidak banyak musuh yang mengelilinginya sama sekali, hanya saja beberapa musuh di seberang menggunakan beberapa mekanisme kecil untuk mengoperasikan banyak bendera untuk memamerkan momentumnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan ke sini, mereka telah mengetahui bahwa musuh hanya menciptakan momentum untuk mencegah mereka datang meminta dukungan. Tapi kenapa serangan diam-diam seperti itu terjadi sekarang? Ini benar-benar mustahil. Han Sanqian telah bertarung dengan kita selama berhari-hari. Bahkan jika saya memberinya lebih banyak pasukan, mereka tidak akan pernah melebihi 10.000 orang. Sekarang, kita dapat melihat dengan mata telanjang bahwa sejumlah besar tentara mereka sedang mempertahankan kota di depan. Dibentengi, jadi hanya ada 1 atau 2.000 orang yang benar-benar dapat bersembunyi dan menyerang kita. Saat ini, skala serangan diam-diam Lao Hu tampaknya dapat memverifikasi hal ini. Lalu dia dari mana mereka datang untuk mempertahankan kota kita lagi? Kedua jenderal itu sama-sama bingung. Kamu menatapku dan aku melihatmu. Mereka benar-benar bingung apa yang sedang terjadi. Salah satu dari mereka bahkan melihat ke arah depan pertahanan kota saat ini. Namun resimen kavaleri untuk pertahanan kota frontal masih ada, artinya belum mengambil tindakan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Kembali. Tapi pihak Lao Hu mengalami serangan diam-diam yang paling serius, dan musuh sekarang memiliki kekuatan penuh. Jika mereka tidak mendukung mereka, saya khawatir mereka akan kehilangan satu sisi pertahanan kota malam ini. Kemana harus pergi? Pergilah. Salah satu dari mereka mengambil keputusan, saya yakin ini hanya gertakan. Selain itu, kedua sisi kota kita memiliki tentaranya sendiri. Bahkan jika mereka benar-benar memiliki pasukan yang terdiri dari 100 orang, mereka akan tetap melakukannya. Gunakan garnisun kami. Tidak ada yang bisa dilakukan tentara. Pria itu berpikir sejenak dan mengangguk, pergi. Setelah mengatakan itu, kedua tim terus mendukung, dan saat ini, kantor pertahanan kota masing-masing. Bab 4880 kedua pertahanan menghilang. Naik.
Dengan dua teriakan lembut, kedua kelompok pria dan kuda itu dengan cepat memanjat tembok kota dari kegelapan, dan kemudian melancarkan serangan langsung terhadap para pembela di tembok kota. Meskipun kedua kelompok pasukan ini tidak bersenjata ringan seperti Pei Yuan, mereka juga bergerak sangat cepat. Mereka memanjat tembok kota dalam 3 pukulan dan 2 pukulan dibagi 2, dan membunuh musuh sebelum mereka dapat bereaksi. Pihak lain tidak bisa menolak. Untuk sementara, bertarung dan mundur. Bunuh. Namun, moral kedua kelompok pasukan itu meningkat pesat, dan mereka bergegas turun seperti banjir yang mengguyur tanah. Yang membuat para penjaga kota semakin ketakutan adalah ketika gelombang pembantaian ini dimulai, sang pemimpin melepas cadar sambil menutupi wajahnya. Di bawah cadar, itu adalah wajah ikonik Scar. Meskipun sebagian besar pembela di sini adalah pasukan sayap, yang berarti mereka belum benar-benar bersaing dengan Scar, sang komandan depan, mereka adalah komandan resimen kavaleri, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memahaminya. Terlebih lagi, resimen kavaleri telah bertempur dengan sengit di depan, dan semua orang sangat terkesan padanya. VDTW. Sekarang, saya melihat Scar, saya tidak hanya secara alami ketakutan, tetapi juga sangat bingung dan bingung. Kamu, bukankah kamu menyiapkan pertahanan di sisi depan? Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Jelas sekali bahwa tadi, setelah panglima tertinggi mereka pergi, mereka telah menyaksikan pergerakan pertahanan kota musuh lagi pula. Di kota Yetian ini, ancaman sebenarnya bagi mereka adalah resimen kavaleri di garis depan. Oleh karena itu, mereka selalu memberikan perhatian di sana agar jika ada situasi yang terjadi, mereka dapat melakukan penyesuaian tepat waktu untuk menghadapinya. Namun dari awal hingga akhir, bahkan beberapa menit yang lalu, mereka yakin resimen kavaleri di depan kota tidak bergerak sama sekali. Benarkah? Coba lihat lagi, Scar mencibir, tidak terburu-buru menyerang, hanya memandangnya dengan ringan. Pemimpin kecil itu dengan cepat mengambil kesempatan untuk melihat pertahanan kota frontal lagi. Anehnya, resimen kavaleri di sisi lain pertahanan kota masih berdiri di sana, tidak bergerak. Melihat kebingungan di wajah pria itu, Scar dan sekelompok anak buahnya hanya bisa mencibir. Kenapa kamu tertawa? Tanya pria itu ragu. Scar tersenyum dingin, tentu saja orang yang hidup dapat tertawa, menangis, dan bahkan bergerak. Hanya orang mati yang akan berdiri di sana tanpa bergerak. Mendengar ini, pria itu tertegun sejenak dan tidak bereaksi sejenak. Namun detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba terbuka sedikit. Tidak mungkin kan? Dia dengan cepat melihat resimen kavaleri frontal di kejauhan lagi. Benar saja, sekelompok orang yang menjaga bagian depan berdiri tak bergerak satu persatu. Maaf, kami tahu Anda pasti akan tetap bersama kami. Jika kami melakukan tindakan apapun, Anda pasti akan melakukan penyesuaian dan merespons tepat waktu. Oleh karena itu, kami hanya dapat menggunakan beberapa boneka untuk menyamarkan kehadiran kami, dan kemudian, saya datang ke sini secara diam-diam dan membuat kalian semua lengah. Kata-kata Scar benar-benar mengejutkan pria yang pupil matanya sudah terbuka lebar. Apa-apaan? Artinya, dari awal sampai akhir, para prajurit yang terlihat tidak bergerak sama sekali itu sebenarnya hanya boneka. Diam-diam menutupi cencang. Bergantung pada. Mereka langsung ditipu dan kemudian dimanipulasi dengan kejam seperti ini. Kamu. Pria itu sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara sama sekali. Dia sangat marah hingga dia benar-benar marah sampai mati. Artinya pasukan frontal musuh, yang mereka kira belum bergerak, sebenarnya sudah mencapai tembok kota mereka sementara mereka tidak memperhatikan. Ini sangat beracun, tapi juga membuat orang merasa putus asa. Meskipun para pembela masih memiliki keunggulan jumlah, dia juga tahu betapa kuatnya resimen kavaleri. Sekarang mereka telah diserang secara langsung dan mencapai kota, hanya mengandalkan keunggulan jumlah yang sedikit tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali. Dengan kata lain, solusi mereka hanya satu.